Ya, setuju yang disampaikan, kebebasan bersuara bukan berarti merendahkan simbol-simbol negara. Ya, nama Boni Blue ini memantik amarah jagat maya. Unggahan dinilai menghina merah putih pun jadi sorotan utama. Saat simbol negara direndahkan atas nama sensasi saja, sudikah kita melihat martabat bangsa dipermainkan tanpa sikap tegas negara? Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional Desra Percaya. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari London. Selamat siang dari London. Mungkin siapa tahu nanti kapan-kapan saya bisa ke London nih, Pak. Bisa ngobrol langsung di sana. Tapi bicara soal kasus kita yang lagi rame ini, Pak. Ini kita sampai kesel loh, Pak. Aksi, saya bisa bilang provokatif berarti Pak yang dilakukan oleh Boni Blue ini di depan KBRI. Ini sebenarnya bagaimana kronologinya sih, Pak? Kok bisa sampai kayak gitu, Pak? Terima kasih saya diberi kesempatan. Ini bukan hanya provokatif ya, tapi kurang ajar sih kalau saya bilang ya. Setuju. Tapi begini ya, orang seperti ini dengan kelakuan dia di Bali udah pasti provokatif dan juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya, apalagi adat-adat timur gitu ya. Mungkin dari awal saya harus bilang kita hati-hati, jangan kepancing karena orang ini maunya viral. Maunya cari sensasi, provokator, dengan demikian dia dapat duitnya lebih banyak kan ya. Wah, nggak sudi Pak. Ya. Nggak sudi, tapi makanya jangan diviralkan. Tapi ada satu hal tadi, yaitu menghina lambang negara merah putih, ini yang kita tidak bisa terima. Ya. Memang kejadian awalnya tuh pada tanggal 15 Desember, hari Senin, itu sekitar jam 19.35 malam, sudah gelap. Ada sekitar 30 orang laki-laki berkumpul di trotoar depan KBRI London. Kemudian nggak lama kemudian muncul seorang perempuan yang saya juga nggak tahu siapa itu ya. Ternyata nama aslinya adalah Tia Billinger, dikenal dengan Boni Blue. Baru dari itu kita, oh ini ternyata orang yang bikin masalah di Bali, nggak cari-cari muka. Nah, karena ada kumpulan seperti itu, ini kan namanya diplomatic premises, itu kan ada pelindungan ya berdasarkan konvensi Wina. Kita laporkan kepada polisi, namanya Parliamentary and Diplomatic Protection Police. Dari situ ketahuan bahwa mereka nggak ada izin. Jadi dalam waktu mereka sekitar 33 menitan, terus polisi datang, akhirnya mereka bubar. Ya, kita sampaikan tetap bahwa kita nggak happy, kita nggak terima. Ini ada di depan KBRI ada orang ngumpul-ngumpul nggak jelas tanpa ada izin. Nah, atas dasar tersebut kita sudah alert, kita sudah sampaikan. Nah, kita baru tahu ternyata meskipun dari CCTV dan rekaman memang tidak terlalu jelas karena dari satu sisi ya, dari gedung KBRI-nya kita nggak sampai ke dalam dan apalagi zoom ini begitu. Tanggal 19 hari Jumat kita baru tahu, oh ini ternyata kegiatan yang dia lakukan. Ada dua hal. Pertama, tindakan asusila di depan KBRI London ya, meskipun bukan di dalam gedung ataupun di halaman, tapi ini tidak benar sesuai dengan hukum Inggris yang berlaku. Itu kan ada undang-undang pelanggaran seksual, kemudian juga mengenai melanggar kesopanan publik, itu ada undang-undangnya di Inggris. Tapi satu hal yang prinsip yang kita tidak bisa terima, saya pikir saya paham publik marah, publik kecewa. Saya pun marah, tentu saja saya nggak terima dong. Tadi disebut oleh juru bicara Kemlu, simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa diperlakukan seperti itu. Jadi itu kejadiannya dan tentu saja kita nggak tinggal diam. Saya tentu saja kembali lagi tadi katakan berkoordinasi dengan Kemlu. Dua, menyampaikan secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri Inggris, kepada pemerintah Inggris, kita tidak terima ya ada penghinaan seperti ini. Dan kedua, kita juga sampaikan kepada polisi setempat untuk melakukan tindak lanjut, ini semacam pengaduan hukum lah. Dan hasil dari pendekatan kita dan juga komunikasi yang kita sampaikan secara resmi, kemarin saya sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri, levelnya direktur, cukup tinggi di Inggris. Dia ini sebetulnya sedang libur, tapi karena ada pengaduan seperti ini, dia masuk. 2 jam dia ke London dan dia sudah menerima komunikasi resmi kita dan juga saya sampaikan melalui WA segala macam. Dia menyampaikan pertama permintaan maaf atas pemerintah Inggris.
dan juga rasa malu karena tindakan warga negaranya yang disrespectful terhadap lambang negara Indonesia. Itu dari pemerintah Inggris. Saya bilang nggak cukup permintaan maaf, tapi orang ini kan harus ada tindakan. Oleh karena itu, saya tekankan juga kepada Pak Matthew Finlay, direktur itu, agar laporan resmi kita kepada kepolisian juga ditindaklanjuti dan semestinya sudah menjadi kewajiban Kementerian Luar Negeri Inggris juga untuk mengawal tindak lanjut dari laporan KBRI London. Mungkin nggak ya Pak Desra, permintaan maaf itu diumumkan secara luas di media sosial, karena saya pikir kalau ini dibiarkan saja, rasa-rasanya kok agak mengganggu hubungan Indonesia dengan London juga ya Pak? Kalau mengganggu enggak lah, masa hubungan bilateral yang sudah terjalin lama dan baik hanya dirusak oleh orang sinting seperti itu, Mas? Enggak juga lah. Ngapain kita termakan, terprovokasi orang-orang yang seperti dia ini, ya memang cari nama, cari duit lah gitu. Cari viral aja ya Pak ya? Iya, berviral. Kalau viral kan clickbait-nya tinggi, duitnya semakin banyak. Jadi nggak usahlah diklik-klik seperti dia, di-ignore. Tapi trust me, atau berilah kepercayaan kepada saya sebagai duta besar dan juga kepada pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti di Inggris. Kalau permintaan resmi secara terbuka dalam praktek diplomasi kan tidak biasa dilakukan, apalagi untuk menyangkut seorang individu yang sinting. Ini kan kita kecilkan skalanya, dan kalau ada permintaan resmi seperti itu, wah semakin gede ini orang ini. Jadi kita juga responnya terukur ya. Jadi kita kecilkan, dan ingat loh ya, ini orang cari duit, cari sensasi. Apa yang dilakukan di Bali, dan personal ini ya, secara pribadi ya, saya bukan bicara sebagai duta besar, mestinya orang ini dilarang masuk Indonesia seumur hidup, Mas. Mas, setuju. Setuju, dilarang masuk ke Indonesia seumur hidup. Pak Desra dan juga pemirsa, kita simak dulu ya Pak ya. Ini DPR RI minta dugaan pelecehan bendera merah putih oleh bintang film dewasa Bonnie Blue ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan keras. DPR juga mendorong KBRI menempuh jalur diplomasi secara formal terbaik kepada otoritas tempat, yang juga tadi disampaikan Pak Desra sudah dilakukan ya. Kita simak berikut ini. Saya melihat dugaan pelecehan terhadap bendera merah putih oleh WNA dengan nama Bonnie Blue adalah sebuah hal yang sangat serius. Bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Maka itu, setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan sikap jelas dengan melakukan deportasi, dan itu mencerminkan komitmen kita dalam menjaga martabat bangsa. Akan tapi, kasus yang serupa muncul kembali dan dilakukan oleh pihak yang sama, dan kali ini dilakukan di luar jurisdiksi hukum Indonesia. Maka itu, kami menekankan pentingnya jalur diplomasi, dalam hal ini KBRI London, agar segera melanjutkan pelaporan dan juga menyampaikan keberatan kita. Karena pelecehan terhadap simbol negara tidak dapat diterima, akan tapi kita juga harus menjaga hubungan bilateral antara kita. Baik, kita lanjutkan diskusinya Pak Desra. Maaf ya Pak Desra, saya kok kebawa kesel gitu dalam dialog ini begitu Pak Desra ya. Tapi menarik seperti yang Pak Desra sampaikan, sebenarnya ini kan kasus katakanlah receh ya, karena dia hanya cari viral-viralnya saja begitu. Tampaknya sengaja cari perhatian demi konten komersialnya, cari duit. Nah ini benar juga Pak, kata Pak Desra. Gimana ya Pak, KBRI memastikan langkah hukum yang kita ambil tidak justru memberikan panggung gratis bagi pelaku ya Pak? Kalau langkah hukum itu, saya pikir ini kan konteksnya ada dua ya, ada panggung di Inggris dan ada panggung di Indonesia. Kalau di Inggris isu-isu seperti ini bukan isu-isu besar ya, saya bilang kecilkan aja lah. Kalaupun nanti ada tindakan kepolisian setempat yang kita harapkan itu terjadi, tidak akan membesarkan dia di Inggris. Bahkan saya melihatnya ke depan bahwa kalaupun siapapun warga negara asing, kalau menghina simbol negara, ya ada konsekuensinya. Jadi saya nggak melihat bahwa tindakan hukum itu akan semakin membesarkan nama dia. Yang saya khawatir adalah, Mas ya, ini yang saya baca nih, kok di Indonesia digede-gedekan ya, di repost, diviralkan di sosial media. Saya pikir mungkin let's have some self restraint ya. Kita tahan, tidak dengan senang hati. Kalau mau nanya ke saya langsung aja, tapi jangan besarkan dia lah. Ini orang, makanya saya bilang ini orang, kalau orang Jawa bilang orang gendeng, orang sinting, cari duit.
Cari sensasi, ya kita yang waras, jangan kepancing sama orang yang sinting. Gitu. Tapi proses penyelidikannya sudah sampai ke ini belum Pak? Bahwa ini dilakukan perorangan, karena tadi kan jumlahnya sampai 30 kalau nggak salah ya Bapak bilang. Ini apakah ada perusahaan yang memang melakukan ini untuk ininya atau seperti apa sih Pak? Kita tidak sejauh itu masuk ke dalam ya, karena ini adalah diskresi dari otoritas hukum, aparat hukum setempat, dan juga ini kan dilakukannya bukan di dalam gedung KBRI atau di halaman KBRI London. Jadi kita juga ada keterbatasan, tetapi sudah ada janji dari teman kita di Kementerian Luar Negeri Inggris. Saya pikir dalam hubungan diplomatik dan tata pergaulan, janji dan permintaan maaf serta pernyataan itu sesuatu yang memang dilakukan dan benar-benar akan di-deliver. Baik. Ini pemirsa, untung ada Pak Dubes Pak Desra ini ya. Kita diingatkan bersama jangan kita besarkan. Ini isu yang justru kalau kita ramekan malah menguntungkan pelaku gitu Pak ya. Apalagi di Indonesia masih banyak isu menarik, bukan menarik, isu penting untuk bisa kita cari solusinya. Termasuk juga seperti saudara-saudara kita di Pulau Sumatera ya Pak Desra ya. Pak, makasih banyak ya Pak sudah mencerahkan kami semuanya. Izin nanti kita siapa tahu bisa berdialog lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat malam.